Budi adalah direktur sebuah perusahaan yang telah bekerja selama 12 tahun. Gajinya besar, di atas 100 juta per bulan. Dia pikir tak ada karir yang lebih baik lagi dari apa yang dia kerjakan sekarang. Punya rumah dan 2 mobil. Anak-anaknya sekolah di sekolah terbaik di kota. Tiap weekend pergi jalan-jalan sekeluarga, shopping, makan di restoran yang enak, dan setiap tahun bisa berlibur 2 kali ke luar negeri. Wow, kehidupan yang nyaman sekali. Tiba-tiba krisis melanda. Perusahaan tempat dia bekerja bangkrut dan Budi kehilangan pekerjaan. Dunia terasa gelap. Karir yang dia bangga-banggakan selama ini lenyap seketika. Yang menjadi masalah, selama ini Budi tidak pernah berpikir untuk memulai bisnis sendiri. Dia pun tak memiliki dana investasi ataupun aset. Budi berpikir, tenanglah, bulan depan bakal terima 100-an juta lagi kok. Gak semua orang harus jadi pengusaha. Jadi karyawan seperti saya juga bisa kaya dan hidup enak. Benar kata pepatah ini, the enemy of great life is a good life. Dia tak menyangka bakal terjadi krisis seperti ini. Padahal tabungan yang dia miliki hanya bisa bertahan 3 bulan saja dan dia tidak punya penghasilan lain sama sekali. Apakah kamu punya teman yang mengalami hal yang sama seperti Budi? Kita harus sadari satu hal. Kita tidak bisa bekerja selamanya karena faktor usia ataupun kesehatan. Ada krisis atau tidak, kita pasti akan berhenti bekerja, entah karena sudah tua dan dipensiunkan, atau karena sakit dan tak sanggup bekerja lagi. Jika tidak mempersiapkan backup income sejak dini, tamatlah riwayat kita. Budi bertemu dengan teman lamanya bernama Jason, pengusaha sukses yang saat krisis malah bisnisnya berkembang pesat. Jason memberi nasihat, bangunlah bisnis di saat kamu lagi gak butuh. Karena saat butuh seperti ini, kamu sudah punya backup income. Sebenarnya ya Bud, waktu terbaik untuk memulai bisnis adalah beberapa tahun yang lalu. Tapi jangan khawatir, waktu terbaik kedua adalah saat ini. Gak ada kata terlambat. Dari pengalaman Budi, kita belajar bahwa penghasilan yang besar saja tidak cukup jika itu sangat bergantung kepada pekerjaan kita. Sekali kita berhenti bekerja, penghasilan pun ikut berhenti. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada konsep yang lebih baik? Perhatikan ini. Kerja untuk membangun aset produktif untuk mendapatkan income. Saat kita nggak bisa bekerja lagi, aset produktif ini akan memberikan passive income. Jadi, jika kamu punya kesempatan untuk memulai bisnis saat ini, pastikan bisnis yang kamu bangun bisa menjadi aset produktif yang memberikan passive income. Kamu harus punya goal beberapa tahun ke depan bisnis kamu sudah bisa jalan sendiri tanpa kamu. Ini namanya autopilot. Apa boleh buat? Krisis memaksa kita untuk berpikir panjang. Tidak cukup hanya sekedar penghasilan besar saja. Setuju? Tapi bagaimana caranya? Apakah ada bisnis yang autopilot? Jika kamu jeli, ada bisnis yang memiliki sistem yang dirancang untuk berkembang sendiri. Misalnya bisnis waralaba seperti Indomaret, Starbucks, McDonald, dan lain-lain. Tapi tenang, yang saya maksudkan bukan bisnis yang membutuhkan modal sebesar membuka kedai kopi Starbucks atau Indomaret. Ini berita gembiranya. Ada bisnis bersistem dengan modal terjangkau. Tapi saya nggak punya pengalaman bisnis sama sekali. Saya seorang pegawai, saya ibu rumah tangga, saya mahasiswa. Apakah punya kesempatan untuk sukses berbisnis? Oh tentu. Video ini memberitahu Anda bahwa semua orang punya kesempatan untuk sukses berbisnis asalkan mereka diperkenalkan bisnis yang tepat dan berkolaborasi dengan tim yang memiliki sistem yang telah terbukti. Informasi yang akurat, ini yang Anda butuhkan. Hubungi teman yang mengirimkan video ini kepada Anda. Dia sedang mencari orang yang tepat untuk diajak berkolaborasi di sebuah proyek. Mari kita cari tahu, apakah kalian bisa cocok untuk kerjakan proyek ini bersama. Ajak bertemu secara online ataupun offline dan berdiskusilah. Siapa tahu pertemuan kecil ini adalah awal yang bagus untuk karir bisnis Anda. So, good luck ya guys.